Salam dari saya, Namo Sayang Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan saya Upasika Pandita Nana Jusman. Apa yang maksud dengan musibah? Musibah ini adalah sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak menyenangkan, yang membuat kita merasa sedih dan kecewa. Selama ini kita tahu, kita sebagai seorang umat Buddhis, kita melakukan banyak hal-hal baik sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Kita melakukan berdana, aktivis di wihara maupun di majelis, dan juga melakukan kebajikan-kebajikan, karma-karma baik melalui perbuatan, pikiran, dan ucapan. Ada saat-saat tertentu kita akan di satu saat kita mendapatkan suatu masalah, suatu musibah yang membuat kita merasa putus asa sebagai seorang umat Buddhis. Kenapa selama ini saya berbuat baik? Saya tidak pernah menyakiti orang-orang. Tapi kenapa saat ini saya sangat membutuhkan? Tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan. Saya merasa sendiri dengan putus asa. Pasti teman-teman juga mengalami seperti saya alami ini. Kita akan contoh dari suatu peristiwa, bahwa di dalam suatu peristiwa atau hal-hal yang terjadi, contohnya kematian, sakit, kecelakaan, dan hal buruk yang terjadi dalam hidup kita itu membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita ambil kasus, yaitu contoh seorang ibu yang bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga, dari pagi mengurus keluarga, mengurus anak-anak dan suami. Dari pekerjaan A sampai Z dia lakukan ketika suami pergi kerja, anak-anak ke sekolah. Si ibu berjuang di rumah dia sendirian. Di kala sore sang suami pulang. Suami ingin sampai di rumah itu dengan melepas semua kelelahan di luar. Sampai di rumah, apabila sang istri memberikan curhat, keluhan, sang suami kadang-kadang tidak mau mendengar, merasa itu suatu hal yang tidak enak didengar. Dia ingin pulang sampai di rumah semua dengan keadaan baik-baik saja. Dan juga anak-anak dari ibu ini, yaitu anak remaja yang sekolah, yang setiap saat diurus oleh mamanya, dari pakaian, dari makanan, dan sampai hal-hal yang dibutuhkan oleh anak disiapkan oleh si mama. Pada suatu hari sang ibu mengalami musibah, yaitu suatu hal yang buruk, yaitu mengalami kecelakaan. Sang ibu harus dirawat di rumah sakit beberapa hari, dan keluar dari rumah sakit tetap harus dirawat jalan di rumah. Otomatis sang ibu akan tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama dia lakukan untuk keluarganya, untuk suami, untuk anak-anak. Selama ini suami dan anak-anak tidak pernah tahu apa yang dilakukan sang ibu di rumah. Mereka pulang di rumah semua sudah beres, sudah rapi. Dengan kejadian sang ibu yang sakit ini, otomatis sang ibu tidak bisa melakukan semua pekerjaan yang selama dia lakukan untuk keluarganya. Otomatis sang suami akan melakukan pekerjaan sang istri, dan anak-anak pun yang biasanya bisa makan masakan ibu dengan enak, dicela, kurang enak makanan mama, enakan makanin di luar. Dengan kondisi saat ini sakitnya ibu tidak bisa memasak lagi, melayani keluarganya. Anak-anak dan keluarga akan membeli makanan di luar. Ternyata makanan yang di luar yang dibeli itu tidak selamanya enak. Kadang-kadang keasinan, kadang-kadang atau terlalu pedas yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin rasakan selama ini. Dari peristiwa ibu sakit ini mendatangkan hal-hal baik, yaitu apa? Setelah
sakitnya si ibu ini dan sembuh, terjadi hal-hal baik. Sang suami selama ini tidak pernah tahu apa yang dilakukan sang istri, bagaimana capeknya istri. Dia tidak pernah tahu. Dia pulang semua sudah beres. Sejak istrinya sakit, dia melihat semua ketidakberesan di dalam rumah itu. Dan anak-anaknya juga selama ini dari pakaian, dari makanan, semua disiapkan oleh ibu mereka. Mereka tidak pernah tahu bagaimana susahnya ibu mereka. Saat ini mereka mendapatkan suatu hikmah buat mereka bahwa selama ini perjuangan seorang ibu itu sangat besar untuk anak-anaknya. Dari kasus ini timbullah suatu hal yang baik, suatu berkah di balik musibah ini. Ada suatu respek, menghargai, timbul kasih sayang, kerjasama antara keluarga. Nah, demikian contoh yang pertama. Contoh kedua, yaitu masalah kematian. Kematian bagi seseorang itu sangat berat. Nah, kita mengumpamakan seseorang anggota keluarga kita tiba-tiba sakit dan dalam 2 hari kemudian meninggal. Kalau kita tidak bisa mengerti bahwa kematian itu akan datang kepada kita setiap saat yang tidak kita bisa cegah, kehidupan tidak pasti, kematian itu pasti. Nah, begitupun kematian salah satu keluarga kita. Kalau kita tidak bisa melihat kebenaran di sini, kita akan dirundung ke kedukaan yang panjang. Kematian ini kita bisa melihat bahwa si sakit ini, anggota keluarga kita itu mengalami sakit yang hanya sebentar, cukup beberapa hari saja, tidak berbulan-bulan di rumah sakit yang membutuhkan sangat banyak uang. Dan kematiannya pun itu adalah mengakhiri dari penderitaan dia menghadapi kesakitan. Jadi kita tidak menganggap bahwa kematian yang datang kepada keluarga itu adalah suatu yang buruk, yang musibah yang harus kita sesali, suatu musibah yang harus kita marah, tapi suatu peristiwa yang harus kita ambil hikmah dan berkah dari peristiwa ini. Jadi 2 peristiwa ini kita menjadikan bahwa kita menerima kenyataan kehidupan yang kita terima baik dan buruk itu ada hikmah, ada berkahnya. Walaupun itu jadi buruk pun sekalipun, kita mendapatkan hal-hal balik, hal-hal yang baik untuk kita semua. Jadi jangan putus asa, jangan kita menyalahkan suatu peristiwa buruk dalam hidup kita. Lihat, amati, dan kita mengambil hikmah di balik semua kejadian baik, apalagi yang buruk, memberikan kita suatu tindakan, suatu penghargaan yang tidak bisa kita abaikan, yaitu suatu berkah dalam hidup kita walaupun yang datang itu buruk. Demikianlah sharing dari saya. Namo Buddhaya.